Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilwan Joni, guru PAI di SMPN 1 Sungai Bremas, Kecamatan Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112-2162. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMPN 1 Sungai Bremas, Kecamatan Sungai Bremas, Kabupaten Pasaman Barat. Materi PAI kelas 9 dengan materi pokok dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Seluruhnya siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semuanya? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita cek dulu kebersihan lokal kita apakah sudah bersih. Coba lihat. Sudah bersih semuanya? Alhamdulillah, semoga kita belajar nanti lebih nyaman dan tenang karena luka kita sudah dalam keadaan bersih. Kemudian sebelum kita juga mulai pembelajaran kita, mari kita dulu membaca doa, kemudian membaca ayat pendek yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Imam Al-Farah. Kepada Imam, silakan disiapkan dulu. Seluruhnya siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bersama-sama. Kita mulai dari Taus, kemudian Bismillah. Untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional kita. Mungkin pada hari ini kita akan melakukan yaitu Pada Negeri. Mari kita berdiri dulu semuanya. Silakan kita duduk kembali.
Apakah sudah selesai semuanya? Oh, mari kita lihat dulu di Google Form-nya. 27 orang. Ini ada 5 orang yang tidak hadir. Mungkin teman kita ada yang berhalangan atau sakit. Dan sekarang kita akan masuk pada pelajaran kita, yaitu tentang haji dan umrah. Yang mana pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang zakat mal. Yang mana zakat mal yang terakhir kita kemarin, ada yang mesti tahu tentang apa? Tentang mencari zakat mal. Apa itu zakat mal? Apa saja? Yang pertama, zakat emas dan perak. Kemudian kedua, pertanian. Ketiga, perdagangan. Kemudian temuan kita. Kemudian zakat profesi. Udah bagus semuanya. Mari kita sekarang kita akan masuk yaitu tentang haji dan umrah. Kemudian ketika Bapak tampilkan itu ada gambar di depan. Gambar apa kita sama kamu itu? Apa yang ada di sana? Yang terbayang oleh kamu di sana? Mengapa orang di sana? Ya silakan, Bapak. Tawaf, Pak. Tawaf itu bagaimana itu? Memutari Ka'bah. Memutari Ka'bah. Bagus. Kalau topik ada? Orang yang berpakaian ikram. Orang yang berpakaian ihram, orang yang berpakaian putih yang ada di Ka'bah itu. Nah, itu bagus semuanya. Mari kita kasih kita. Adapun tujuan dari pembelajaran kita itu sudah dapat kita lihat di depan. Kemudian kepada anak kaliman, tolong dibacakan apa tujuan dari pembelajaran kita. Ada 5 di situ. Yang pertama, Serta didik dapat menyimpulkan makna haji dan umrah dengan benar. Serta didik mampu menelaah dalil nakli Quran Surah Ali Imran ayat 97 tentang haji dan umrah. Peserta didik dapat menyimpulkan makna syarat wajib haji dengan benar. Peserta didik dapat menyimpulkan makna rukun haji dengan benar. Peserta didik dapat menyimpulkan makna wajib haji dengan benar. nah sekarang akan menjelaskan dulu secara garis besarnya. Kita nanti akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian haji, kemudian macam-macam haji, kemudian nanti syarat wajib haji, kemudian ada rukun haji, kemudian ada wajib haji. Akan kita bahas secara bersama-sama. Tetapi sebelum itu anak-anak Bapak semuanya, untuk meningkatkan motivasi kita semua, Bapak akan melihatkan dulu tayangan video tentang pelaksanaan daripada haji. Jadi dapat kita ambil nanti hikmah dari haji tersebut. لا شريك لك طريقك بأذان الحاج القلوب فلله نذهب نلبي الندى فللحج تمحى تعود الملائكة على الصفوف فروضك إن الحمد والنعمة itu terus menggema berbarengan dengan kayuhan sepeda ontel tua. Tahun 96 terus tahun 2012 kemarin. Allah memberikan jalan luar biasa. Dari tayangan video tadi ada makna yang disimpan di situ. Bahwasanya kita lihat ada seorang kakek yang naik haji. Nah, bisa dijelaskan, siapa yang bisa menjelaskan kepada anak kami Intan? Allah tidak menginginkan orang kaya saja yang berangkat haji, tapi Allah menginginkan orang yang ingin dipanggilnya untuk berangkat haji seperti kakek tukang urut tadi. Nah, terima kasih. Dalam hal ini benar apa yang dikatakan oleh anak kita Intan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memanggil orang yang kaya saja, tetapi siapa yang ingin dipanggil oleh Allah. Walaupun dia adalah seorang kaki tukang urut, tapi itulah yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimudahkan untuk berangkat haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak Bapak semuanya, setelah kita menyaksikan tadi tayang video dan Bapak telah menjelaskan tentang garis besar pembelajaran kita pada hari ini, maka Bapak ingin tahu dulu kemampuan awal dari kamu. Maka kita akan mengadakan pretest. Silakan diambil HP Androidnya masing-masing dan linknya akan Bapak share di grup kita. Pak, passwordnya apa Pak? Passwordnya coba 1. Silakan masukkan.
Di sini sudah melihat itu sudah ada 24 orang yang masuk, tetapi dengan nilai ini jauh nih. Ada yang 20, 40, 60. Karena ini baru percobaan atau pretest, Indra Bapak nanti kita akan dalami materi ini dengan secara baik dan benar. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang materi kita tentang haji dan umroh. Kita lihat yang pertama dulu dari pengertian. Adapun pengertian haji menurut lugah atau bahasa, haji adalah al-qasdu atau yang menyengaja atau menyengaja. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan rangkaian ibadah-ibadah tertentu yang telah ditentukan. Itulah pengertian haji secara bahasa dan secara istilah. Kalau bahasa mengatakan menyengaja, sedangkan menurut istilah adalah sengaja berkunjung ke Baitullah. Kemudian kita lihat, adapun dalil daripada haji ini terdapat dalam surat Ali Imran ayat 97. Maka dalam hal ini Bapak akan siapa? Iman. Kepada Iman silakan untuk membaca surat Ali Imran ayat 97. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آية بينة مقام إبراهيم ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم. Dibacakan oleh teman kamu, silakan. Dan artinya, di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, atau diantaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu dan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Itu tadi ayat surah Al Imran ayat 97 telah dibacakan oleh teman kita Imam Al-Farah, kemudian terjemahnya sudah dibacakan oleh teman kita juga. Yang mana di situ bahwasanya kewajiban haji itu terhadap seluruh manusia. Artinya adalah orang yang mampu untuk melaksanakan perjalanan haji ke Makkah harus melaksanakan ibadah haji. Kewajiban haji itu hanya satu kali seumur hidup. Kalau seandainya 2 kali, bolehkah? Boleh. 3 kali? Boleh. Tetapi kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 kali seumur hidup. Baiklah, sini Bapak akan menjelaskan tentang 3 macam dalam pelaksanaan haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah mengerjakan haji terlebih dahulu baru kemudian mengerjakan umrah. Kita melihat begitu banyak orang-orang yang pergi naik haji. Dalam hal ini kita dibagi kepada sekian kloter. Ada yang perginya duluan, ada yang kemudian. Yang perginya kemudian, maka dia nanti akan terdesak dengan waktu haji tanggal 9 Zulhijjah. Maka orang ini akan mengerjakan haji terlebih dahulu, baru kemudian melaksanakan umrah. Setelah dia melaksanakan haji, baru kemudian dia akan melaksanakan yang namanya umrah. Kemudian ada yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan umrah terlebih dahulu, kemudian baru haji. Ini orang yang berangkatnya bulan Zulkaidah, sedangkan haji itu adalah bulan Zulhijjah. Nah, orang yang seperti ini menunggu waktu pelaksanaan haji tanggal 9 Zulhijjah, maka sebaiknya dia melaksanakan umrah terlebih dahulu, baru nanti melaksanakan haji. Kemudian ada yang ketiga adalah haji qiran. Artinya dia berniat dalam satu niat, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersamaan. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu syarat wajib haji. Adapun syarat wajib haji, yang pertama kita lihat adalah beragama Islam. Orang yang dibolehkan untuk naik haji hanyalah orang Islam. Selain orang Islam bagaimana? Tidak diwajibkan, karena rukun Islam itu hanya berlaku untuk orang Islam. Kemudian yang kedua adalah balik atau dewasa. Orang yang naik haji biasanya adalah orang yang sudah besar atau dewasa. Balik, orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Kemudian ada yang ketiga adalah berakal sehat. Berakal sehat ini orang
dan rohani. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Kalau merdeka itu tidak ada lagi di zaman kita sekarang ini, karena seluruh kita sudah merdeka. Itu hanya ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, mampu atau kuasa. Mampu ini dibagi kepada tiga. Yang pertama adalah mampu dari segi harta atau finansial. Kemudian yang ketiga, perjalanan atau puasa ya. Finansial ini artinya adalah ada uang yang dibawa ke Makkah, ada uang yang dia tinggalkan. Jangan nanti dia pergi naik haji ke Makkah, tetapi uang yang ditinggalkannya tidak ada. Sementara anaknya nanti mati kelaparan, tidak boleh. Kemudian, sebaiknya nanti kalau anda semuanya diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau naik haji sekarang berapa tahun kita baru bisa naik haji? Ada yang 20, ada 15 tahun. Kalau sekarang umurnya adalah 13 tahun, 15 tahun lagi berapa itu? 28 tahun. Kalau seandainya nanti umurnya 30, 15 tahun lagi 45. Jadi Bapak sarankan kepada anak-anak semuanya, kalau nanti seandainya diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, segera daftar untuk melaksanakan haji. Dan kita daftar umur 30, naiknya nanti umur 45. Selanjutnya yaitu kita masuk kepada rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram, adalah pakaian putih. Pakaian putih yang dipakai orang di Makkah. Bagi laki-laki itu 2 lembar dengan catatan tidak berjahit. Satu ditenangkan dan satu diselendangkan dan satu di seperti kain sarung kita bikin. Kemudian kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu pakaian berjahit dan menutupi seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Kemudian yang kedua adalah wukuf atau berhenti di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Mulai tergelincir matahari sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia memutar sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dan berhenti lagi di Hajar Aswad. Itulah yang dinamakan dengan tawaf. Kemudian kita lihat yang selanjutnya, sa'i. Sa'i adalah berlari dari kecil. Sa'i itu adalah berlari dari kecil antara Bukit Safa dengan Bukit Marwah. Kemudian yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul itu artinya adalah bercukur. Bercukur sebanyak 3 helai rambut. Dan yang selanjutnya, yang keenam adalah tertib. Dilakukan secara berurutan. Jangan nanti tahallul dulu baru tawaf, kemudian baru sa'i, kemudian baru wukuf. Itu tidak beraturan. Jadi dia kalau rukun daripada haji itu adalah laksanakan dulu ihram, pakai ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Jadi yang dikatakan dengan rukun haji adalah rangkaian kegiatan ibadah haji yang apabila tertinggal salah satu di antaranya, maka hajinya tidak sah. Kalau yang 6 ini ada yang tertinggal, maka hajinya tidak sah. Kemudian kita masuk yang terakhir dari pembelajaran kita, wajib haji. Wajib yang harus dikerjakan apabila ada salah satu yang tertinggal di antaranya, maka hajinya tetap sah, tapi dengan membayar dam atau denda atau menyembelih hewan, maka hajinya tetap sah. Yang pertama adalah ihram dari mikat. Sekarang Bapak tanya, mikat orang Indonesia di mana? Ya, Lam. Jadi mikat orang Indonesia adalah dari Lam. Dia berpakaian putih, kemudian mulai berniat di situ, kemudian masuk ke kota Mekah. Itulah yang dikatakan dengan mikat. Kemudian yang kedua adalah bermalam di Musdalifah. Nah, ini pada tanggal 10
Zulhijjah setelah wukuf Arafah. Kemudian melontar jumrah Akabah pada hari raya haji. Hari raya haji pada tanggal berapa? Hari raya haji tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Nah, hari raya haji adalah tanggal 10 Zulhijjah. Maka orang melempar jumrah, namanya adalah jumrah Akabah. Kemudian melontar 3 jumrah, ada Wusta, Ula, dan Akabah, yaitu pada hari Tasyrik. Yang dikatakan hari Tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Itulah yang dikatakan dengan hari Tasyrik. Itulah dari materi kita, penjelasan materi kita secara detail, mulai dari pengertian haji, kemudian dalil tentang haji, kemudian syarat wajib haji, kemudian rukun haji, kemudian ada wajib haji. Setelah Bapak menjelaskan dari materi yang kita jabarkan dari tentang haji dan umrah, sekarang kita bentuk dulu kelompok kita masing-masing. Kita bagi menjadi 4. Ini kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dah, silakan dibentuk. Anak-anak Bapak semuanya itu bisa kita lihat di depan. Ada wukuf, gambar orang sedang wukuf, kemudian ada melempar jumrah, kemudian ada sa'i, kemudian ada juga sedang tawaf. Maka hal itu pasti ada sebabnya. Kenapa itu terjadi? Maka di sini kita akan mempergunakan apapun yang ada sama kita, mungkin dari buku nanti, dari jurnal, dari HP Android, silahkan dicari sejarah terbentuknya itu. Kenapa itu terbentuk? Kenapa ada orang melempar jumrah? Kenapa ada orang tawaf? Maka silakan itu dicari nanti dan kita carikan solusinya, dan nanti kita akan tanya jawab secara bersama-sama. Di sini di Al-Kabiri sudah Bapak bikin, silakan untuk diselesaikan secara per kelompok. Kelompok. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Baik, dari masing-masing kelompok nanti silakan dipresentasikan ke depan salah satu anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wukuf. Wukuf terjadi pada Padang Arafah. Pada awalnya Padang Arafah menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian di masa Rasul, Padang Arafah dijadikan sebagai lokasi rukun dalam ibadah haji. Kita mendatangi Padang Arafah dan berdiam diri pada Padang Arafah sejak matahari tergelincir hingga sebelum terbitnya fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tawaf. Tawaf adalah salah satu rukun haji dan umrah. Tawaf adalah memutari Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam pelaksanaannya, Ka'bah harus berada di sebelah kiri. Artinya putaran Ka'bah berwarna dengan arah jarum jam. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Yang dalam melaksanakan tawaf harus dilakukan tepat di starting point atau yakni Hajar Aswad. Tidak pernah dilakukan sebelumnya maupun setelahnya. Tawaf hanya bisa dilakukan di Masjidil Haram, tempat Ka'bah berada. Sedangkan asal usul tawaf itu tersendiri ialah dimulai saat Allah hendak berikan manusia sebagai khalifah di bumi. Saat itu muncul protes dari para malaikat yang diberikan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kasih aplaus dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang syai. Syai adalah ketika Hajar istri Nabi Ibrahim dan anaknya yang masih bayi yaitu Ismail diasingkan ke suatu negeri yang merupakan cikal bakal Makkah pada saat sekarang ini. Nabi Ibrahim mengasingkan anak dan istrinya Hajar untuk menghindari kesemburuan istri pertamanya Syarah. Sepeninggalan Nabi Ibrahim, persediaan kurma dan air pun dalam bejana hadis.
Siti Hajar kemudian berusaha mencari air agar dia dapat menyusui anaknya kembali. Dia berjalan dan berlari-lari ke jauh ke Bukit Syafa karena di situ ada kelihatan air. Sesampai di sana, dia tidak menemukan apa-apa kecuali tumbukan batu. Kemudian Hajar melihat ke Bukit Marwah. Di sana juga ada seperti kumpulan air, dan sesampai di sana, itu juga hanya bayangan fata morgana saja. Dan hal ini dilakukannya sebanyak 7 kali. Dari kisah ini, makna syai termasuk ke dalam rukun haji yang harus dilakukan oleh orang yang pergi haji. Baiklah, saya dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang melontar jumlah. Dikisahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Ibrahim melalui mimpinya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Seperti itulah awal kisah pelemparan jumrah dalam rangkaian ibadah haji di Mina. Pelemparan batu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, serta Hajar tersebut kemudian menjadi rangkaian dari ibadah haji. Sekian, terima kasih. Nah, baik, itulah pemilihan terakhir. Pada kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh teman-teman kamu ke depan dari masing-masing kelompoknya. Itu ada tentang wukuf, ada tentang sa'i, ada tentang tawaf, kemudian ada tentang melontar jumrah. Mungkin di sini banyak sekali pertanyaan dari anak-anak Bapak semuanya. Silakan ditanyakan kepada kelompoknya masing-masing kalau ada yang mau ditanyakan. Dah, mungkin kelompok 1, kelompok 2 ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Dah, ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dulu anak kami Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, kapan waktu tergelincir matahari itu dan kapan waktunya terbit fajar? Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 2. Adapun tergelincirnya matahari, yaitu kira-kira masuknya waktu zuhur atau bayangan kita sudah ada sejengkal di sebelah kita. Sedangkan terbit fajar, yaitu sebelum sholat subuh, kira-kira jam 4, tergantung nanti waktu subuh kita jam berapa. Nah, dan sekali mungkin ada kelompok lain yang ingin menanyakan? Silakan. Ada lagi? Ya, silakan. Menanggapi Imam. Kepada kelompok berapa? 4, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 pengen bertanya kepada kelompok 3. Coba jelaskan tentang bagaimana syarat untuk melakukan sa'i. Nah, Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 4 tadi. Adapun syarat untuk melakukan sa'i adalah sebagai berikut. Didahului dengan tawaf. Sa'i dilakukan dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Marwah. Dilakukan 7 kali perjalanan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan. Harus dilakukan di tempat sa'i. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik sekali. Saya dari kelompok 3 pengen bertanya kepada kelompok 2. Coba jelaskan tentang macam-macam tawaf. Nah, macam-macam tawaf. Silakan jelaskan kelompok 2. Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Macam-macam tawaf, tawaf qudum, yaitu tawaf penghormatan kepada Baitullah. Bagi jamaah haji yang melakukan haji ifrad dan qiran. Tawaf ibadah, tawaf yang dilakukan ketika haji. Tawaf sunnah, tawaf yang dikerjakan setiap kesempatan apabila kita masuk Masjidil Haram. Tawaf qada, tawaf yang dilakukan ketika kita hendak meninggalkan Ka'bah atau pulang ke negeri masing-masing. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mungkin banyak lagi pertanyaan dari anak-anak Bapak semuanya, tetapi karena waktu yang membatasi kita, maka kita cukupkan dulu sampai di sini, dan insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi. Kalau ada yang belum puas, nanti kita akan jelaskan secara mendetail. Nah, silakan kembali lagi ke kelompoknya, ke tempatnya masing-masing. Bapak semuanya, tadi kita telah melakukan yang namanya diskusi, kemudian kita telah mendapatkan hasil dari diskusi kita, yang mana itu sangat bersemangat sekali Bapak lihat dalam melakukan diskusi. Kemudian masing-masing kelompok nanti ada yang menulisnya atau semua kelompok silakan nanti, kemudian tulis dengan sebaik mungkin, kemudian desain dengan sebaik mungkin, maka ditempelkan nanti mungkinkah di Google-nya atau di WA-nya atau di Facebook-nya agar orang lain nanti bisa melihat dan membacanya. Apabila ada orang lain yang membacanya dan itu bagus
dan itu memiliki ilmu, maka kita semua akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sekarang akan menyimpulkan dari materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang haji dan umrah. Yang mana sini dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah haji menurut bahasa artinya adalah menyengaja, sedangkan menurut istilah adalah sengaja untuk berdoa untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu atau ibadah-ibadah tertentu. Kemudian dasar daripada haji ini Quran surat Ali Imran ayat 97. Kemudian haji terbagi kepada 3 dari segi pelaksanaan. Ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Nah, kemudian ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji yang pertama adalah beragama Islam. Kedua, ketiga, Islam. Kemudian ada rukun haji. Rukun haji adalah rangkaian kegiatan ibadah haji yang apabila salah satu tertinggal di antaranya, maka hajinya tidak sah. Ada 6. Yang pertama adalah ihram. Kemudian yang kedua wukuf di padang Arafah. Kemudian yang ketiga tawaf. Kemudian sa'i. Yang keempat 5 tahallul. Kemudian yang keenam tertib. Artinya berurutan dari awal sampai akhir. Kemudian yang terakhir ada wajib haji. Wajib haji adalah rangkaian kegiatan ibadah haji yang apabila tertinggal salah satunya, hajinya tetap sah, tetapi diganti dengan dam membayar dam atau denda. Adapun daripada wajib haji yang pertama adalah ihram dari nikah, yang kedua bermalam di Muzdalifah, kemudian yang ketiga melempar jumrah Akabah, kemudian melempar 3 jumrah, kemudian tawaf wada, kemudian tidak melakukan hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji. Maka itulah kesimpulan daripada materi kita pada siang hari ini. Anak-anak semuanya, dari pembelajaran kita tadi, ada yang ingin Bapak koreksi dan kita evaluasi secara bersama-sama. Apalagi itu tentang diskusi. Maka diskusi itu nanti tolong bikin diskusi itu yang hangat. Kemudian dalam mempresentasikan itu tolong nanti Bapak minta bisa kita presentasikan itu secara nalar kita, bukan kepada textbook atau kita melihat kepada konsep yang telah kita buat. Itu untuk perbaikan masa yang akan datang. Jadi dipahami betul materi itu nanti. Bisa kira-kira itu? Bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dalam hal ini pembelajaran kita tadi menggunakan ada Infocus, kemudian proyektor, kemudian laptop, kemudian absennya dengan Google Form, kemudian pretestnya juga dengan Google Form. Maka apakah kegiatan seperti ini menurut kamu semuanya menyenangkan, bagus atau bagaimana? Bagus? Bagus. Nah, kita harus memanfaatkan media yang ada pada saat sekarang ini, media IT. Itu bagaimana kita bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin dan sebagus mungkin. Apalagi sekarang kamu adalah generasi alpha, generasi yang butuh dengan gadget. Artinya kamu semuanya nanti bekerja di HP Androidnya atau di gadgetnya masing-masing untuk masa yang akan datang. Kalau kamu tidak mau dengan hal itu, maka kamu nanti akan ketinggalan dalam segi IT. Dah, jadi Bapak minta nanti berlatihlah dan belajarlah di rumah dengan sebaik mungkin. Setelah Bapak menjelaskan panjang lebar tentang materi tadi tentang haji dan umrah, kemudian kita telah melakukan diskusi. Bapak berharap nanti hasilnya kita akan melakukan tes. Maka Bapak berharap hasilnya itu tidak seperti tes tadi yang dapat 20, 40 dan 60. Kalau dapat KKM kita 75, maka kita harus di atas itu semuanya. Dah, bisa kira-kira? Dah, Bapak akan men-share linknya. Silakan buka di WA-nya. Bapak share linknya, silakan dikerjakan. Passwordnya yaitu coba 2. Wah, nilainya bagus. Ada yang 80, ada 85, 90,
ada yang 100, banyak juga yang 100 nih. Udah, kita kasih dulu. Beberapa nanti ditingkatkan masa yang akan datangnya. Ya, sebelum kita pulang, ini Bapak untuk minggu selanjutnya, maka tolong dikerjakan di rumah. Yang mana sekarang kita terakhirnya adalah wajib haji. Maka tolong dilihat nanti ada sunnah haji, kemudian larang-larang haji, kemudian ada imam haji. Itu adalah tugas untuk minggu depan. Silakan itu dipahami dan dibaca-baca di rumah. Bisa? Bisa. Ya, silakan nanti dilaksanakan. Nah, sekarang kita sudah berakhir pelajaran kita, maka mari kita ucapkan hamdalah. Anak kami nanti imam sebagai ketua, silakan disiapkan dan semuanya tolong disurapi, kemudian kita akan pulang. Kemudian baca doa secara bersama-sama. Ya. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur. Alhamdulillah.